Bang Marbun, gimana kabarnya, Bang Marbun? Baik, baik bro, Sehat semua ya. sehat puji Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingkan, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, menimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita berganti, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Silakan Pak Coki, bisa dimulai, Bro Paul. Ya, kita bisa mulai, Pak. Silakan dimulai aja. Selamat malam, rekan-rekan di Full Gospel. Kita akan memulai fellowship ibadah penghiburan untuk keluarga almarhum Brother Agustinus Yap. Sebelumnya saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk mic-nya di-mute
agar acara Zoom kita ini bisa berlangsung dengan hikmat. Jadi yang boleh menyalakan mic-nya yang bertugas saja. Setuju ya teman-teman sekalian ya. Tolong segera di-mute. MC saat ini saya bersama Bro Paul Atbun. Beliau adalah Presiden Chapter di Matraman. Baik, kita akan memulai ya, Pak Dani Mande. Silakan Bro Coki. Oke. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Saya minta Bro Paul mungkin bisa pimpin kita dalam doa ibadah penghiburan. Silakan Bro Paul. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada di ruang Zoom ini untuk melakukan ibadah penghiburan buat keluarga saudara kami, Bapak Agustinus Siap Tuhan, yang telah Engkau panggil ke dalam kehidupan yang kekal dalam kerajaan-Mu Bapa di surga. Bapa di surga, secara jasmani kami sungguh merasa kehilangan Bapa di surga. Tetapi kami percaya Tuhan, segala sesuatunya ada di dalam rencana-Mu yang terindah. Kami mohonkan pertolongan Tuhan, supaya seluruh keluarga dapat mengerti akan segala maksud dan kehendak Tuhan dalam segenap kehidupan mereka Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini, ibadah fellowship kami ini Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, Kau jamah, Kau urapi, Kau pakai kami, lidah bibir mulut kami Tuhan, supaya kami dapat saling menguatkan, terlebih keluarga yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Segala peralatan yang kami pergunakan, gadget dan jaringan internet yang kami pakai Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuduskan Tuhan. Hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mulaikan acara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman sekalian, kita cukup kaget dan terhentak mendengar berita bahwa Brother Agustinus Siap kemarin ini kita mendengar berita bahwa beliau telah mendahului kita, meninggalkan kita untuk menghadap kepada Bapa di surga. Benar gak Bro Paul? Ya, Beliau Bro, itu pukul 3.40 ya. Iya, kita dapat berita dari Brother Dani Mande. Beliau adalah seorang FGB man yang aktif dan beliau menjabat mulai dari Presiden Chapter, Pilpres, bahkan di kegiatan-kegiatan sosial. Mau ganti ininya gimana, Dek? Sungguh aktif sekali. Kami sebagai teman-teman dari Full Gospel sangat kehilangan, benar ya Bro Paul ya? Apalagi benar, Chapter ya. Iya, jadi Pak Agustinus ini sebenarnya beliau kan dulu di Matraman ya, tapi beliau tetap mengingat Matraman meskipun beliau tidak di chapter Matraman lagi gitu ya, mengikuti semua kegiatan-kegiatan kita, Bro. Iya. Terakhir memang kegiatan brother kita ini sejak beliau berdomisili tidak di sekitar Jakarta Pusat agak berkurang memang, namun tetap beliau menjaga hubungan terutama kepada Brother Dani Mande ya. Oke, baik, kita akan mendengarkan ujian yang akan ditayangkan oleh Brother Dani Mande. Silakan Brother Dani Mande. Ya, untuk keluarga ya, khususnya kepada keluarga Agustinus, Ibu Dita, anak-anak ya, tetap kuat, bersyukur kepada Tuhan karena Allah peduli terhadap keluarga Pak Agustinus dan pasti Tuhan akan pelihara ya.
Kita dengarkan pujian ini, biar pujian ini memberikan kekuatan kepada Ibu Dita dan anak-anak. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita hadapi Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri.
Baik, terima kasih Bro Dani atas pujian. Kiranya pujian ini dapat memberikan kekuatan bagi keluarga almarhum Bro Agustinus, ibu kita dengan anak-anak, dan keluarga besar yang lainnya. Allah mengerti, Allah peduli. Ya. Setiap persoalan yang kau hadapi, walaupun Bro Agustinus meninggalkan keluarga secara cepat, namun Tuhan mempedulikan apa yang menjadi kebutuhan ibu kita dan keluarga. Benar ya, Bro? Ya. Ya. Benar sekali, Bro Coki. Mohon maaf tadi saya sampaikan almarhum dipanggil Tuhan, saya ralat hari Jumat pagi pukul 03.40. Kalau saya nggak salah waktunya sekitar jam segitu. Tapi hari Jumat, bukan hari Sabtu. Ya, jadi semua kita merasa kehilangan. Benar. Tapi semuanya itu ada dalam rencana Tuhan, Bro. Iya, betul, Bro Paul. Kiranya rencana Tuhan itu selalu indah, walaupun terkadang mungkin kita melihat kenapa kenapa suami terlalu cepat dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan keluarga ibu kita dengan anak-anak. Dan itu pasti, rancangan Tuhan, rencana Tuhan selalu yang terbaik. Amin, amin, amin. Buat kita semua, mari teman-teman sekalian, kita akan menyaksikan video memorial almarhum. Silakan Bro Ferry Gregorius atau Bro Kastim, Bro Dani, ditayangkan. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Ya, itulah video memorial almarhum. Banyak sekali kenangan yang kita lewati bersama beliau, Bro Paul. Beliau orang yang cukup aktif. Ya, benar sekali. Di semua kegiatan dan kita sering menggelari beliau dengan Bro Agustinus selalu hadir di setiap kegiatan full gospel. Baik di kegiatan nasional, di kegiatan regional, kegiatan apapun beliau selalu hadir dan dia selalu bersukacita. Dia selalu di dalam setiap kegiatannya. Itulah yang kita rasakan bersama-sama. Maka itu kita benar-benar rasa kehilangan beliau. Ya, benar sekali, Bro Coki. Meskipun kalau dengan saya secara pribadi ya, Bro Coki, masih hitungan 1-2 tahun lah bisa lebih kenal dengan beliau. Tetapi kesannya itu sungguh dalam, Bro. Sangat responsif,
dan sangat partisipatif, bro. Iya. Itu yang Baiklah. kita rasakan dari chapter Matraman, bro. Iya, iya. Baiklah teman-teman, kita akan membacakan obituari dari Brother almarhum Agustinus Yap. Silakan mungkin Bro Paul yang membacakan. Oke. Saya baca yang di layar ya, bro. Ya. Ya. Obituari untuk mengenang sahabat pelayanan kami, Agustinus Yap. Almarhum Agustinus Yap lahir tanggal 29 Agustus 1962, kali ke rumah Bapa di surga tanggal 2 Juli 2021, pukul 04.30 WIB. Bapa di surga telah memanggil pulang hambanya. Peristiwa ini pastilah telah membuat kita semua sedih, karena kita kehilangan seorang tokoh panutan yang baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun di FGBM5 Indonesia. Semasa hidupnya, almarhum Agustinus Yap pernah menjadi chapter presiden di FGBM5 Jakarta Matraman Chapter. Yang kedua, field representatif. Yang ketiga, anggota tim Air and Land Life and Social FGBM5 Regional DKI 1 Jakarta 1, periode 2020 hingga 2024. Kami mewakili pengurus dan member FGBM5 mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak karena telah memberikan dorongan kepada almarhum Agustinus Yap untuk melayani bersama-sama dengan kami di FGBM5 Regional DKI 1 Jakarta. Amsal 10 ayat 7a. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kiranya firman ini berlaku untuk almarhum Bapak Agustinus Yap. Doa kami kiranya berkat itu akan tercurah juga kepada anak-anak dan semua keturunannya. Selamat jalan sahabat terkasih, dan sampai jumpa di rumah Bapa di surga. This banner over us is love. Tertanda Anton Widodo, Regional Presiden DKI Jakarta 1. Itulah sekilas obituari yang bisa kami sampaikan, kami bacakan. Selanjutnya, Bro Coki. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Brother Sastra Wijaya. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang akan ditayangkan oleh Brother dan Mande. Silakan Brother. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di
Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tes, Bro Coki, gimana? Tes Ya. suaranya. Ya, jelas. B. Sastra. Mari satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, lihatlah air mata dan tangisan keluarga dan anak-anak-Mu. Hiburkanlah kami karena Engkau Tuhan yang sanggup menghibur kami. Tuhan yang baik sepanjang hidup kami. Biarkanlah kami mencucurkan air mata kegalauan kami ke dekapan-Mu Bapa. Roh Kudus yang penghibur, kasihanilah kami dan hiburkanlah kami dan kuatkan kami. Amin. Oleh firman-Mu yang akan hamba sampaikan, akan menjadi penghiburan bagi kami, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. FGB Men dan LOF yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini adalah malam penghiburan untuk saudara terkasih almarhum Agustinus Yap. Tidak asing lagi bagi kita semua. Dia adalah orang yang sangat respon terhadap segalanya. Saya tidak sanggup melakukan ini semua kalau bukan karena karya Tuhan. Saya cukup dekat juga dengan beliau. Malam hari ini adalah malam yang harus kita bersama-sama berdoa. Terima kasih. Saya akan bacakan dari Wahyu 21 ayat 1 dan 5. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah,
Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terutama keluarga yang hadir pada Zoom malam hari ini. Setiap perubahan pasti membawa dampak. Setiap perubahan membawa dampak, tapi orang tidak mau menerima perubahan bila tidak menguntungkan atau perubahan itu menyusahkan. Mereka tidak mau berubah. Ya, mereka yang tidak mau berubah berarti mereka tidak memiliki dunia baru. Roma 12 ayat 12. Demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, saudara, kita memahami bahwa lahir, hidup, mati atau maut dalam Perjanjian Lama adalah sesuatu kenyataan yang pasti dilewati oleh setiap orang. Lahir sebagai kedatangan dan hidup dalam pertumbuhan dan perkembangan. Dan kematian ibarat kepergian roh dari jasadnya, dan siapapun tidak akan ada boleh menghalanginya. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Dalam Perjanjian Baru sering disebut teleute, ya, atau tatanos, yang artinya berpisahnya tubuh sehingga menjadi akhir dari kehidupan. Namun roh masih hidup bersama Bapa di sorga. Mereka yang lahir diberi nama almarhum Agustinus Yap. Dan yang meninggal pun diberikan namanya almarhum. Haleluya. Perubahan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Di sini yang ditanyakan tadi. Perubahan. Kalau perubahan itu baik, orang pasti menerima. Tapi kalau perubahan itu menyakitkan, menyusahkan, orang tidak akan pernah mau menerimanya. Nah, kita akan melihat. Perubahan yang dimaksud oleh Tuhan adalah kita tidak dapat menyimak maksud Tuhan kecuali mengimani perubahan itu. Dikatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, itu perubahannya. Dan hanya akan dialami oleh orang-orang percaya saja. Orang percaya saja yang akan mengalami perubahan itu, yaitu kita akan di surga bersama Bapa. Kemudian apa yang berlalu dan lenyap? Ayat Wahyu 21 yang 4 tadi dikatakan, tidak ada lagi mata tangisan, kesakitan, penderitaan, kesesakan, bahkan maut sekalipun, dan juga semua yang dialami oleh almarhum sudah lenyap. Artinya keluarga yang ditinggalkan tidak akan mengalami apa lagi, karena di situ dikatakan tadi, saya akan ulangi di ayat
pasal 2 ayat keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Tidak akan ada duka cita lagi. Haleluya. Nah, saudara, perubahan-perubahan itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan keluarga. Apa yang baru bagi almarhum? Yang baru adalah segala sesuatu ditandai oleh kemuliaan Allah, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga bagaikan pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya. Itulah yang baru. Nah, saudara, dampak dari kehilangan seseorang yang dicintai atau disayangi, dampaknya pasti punya dampak. Tentu saudara, keluarga, dan kita semua dapat membayangkan dampak kehilangan orang yang kita kasih. Karena kebaikannya, karena teladannya, karena senyumnya yang ramah tamah, mungkin karena tertawanya, mungkin karena dia sangat menyenangkan, sangat respon, atau sangat lucu, atau hal-hal lain yang kita alami. Ya, menurut Dr. Elizabeth Kübler-Ross, psikiater Swiss, ada 5 hal yang dialami oleh keluarga yang berduka dan juga kita yang mengasihi. Yang pertama, setelah kita mendengar almarhum bersama Bapa di surga, apa yang terjadi? Yang terjadi pertama, semua shock. Shock, saya shock. Semua yang mendengar shock, apalagi keluarga sendiri. Sangat shock, terkejut. Karena kita tidak membayangkan. Dalam waktu yang singkat, hanya 1-2 hari, almarhum sudah meninggalkan kita. Kita bisa bayangkan. Yang kedua, Daniel. Tolong di-mute. Daniel atau penyangkalan. Semua tidak percaya. Tidak mungkin. Almarhum sehat walafiat. Baru saya telepon. Pak Dhani bilang, baru katanya telepon. Ya, itu semua menyangkal. Penyangkalan yang terjadi. Yang ketiga akan terjadi anger, kemarahan. Kita marah. Masa almarhum sudah melayani, almarhum sudah melakukan semuanya, sudah waktu zaman COVID dia juga melayani, dia kemana-mana, luar biasa, meninggalkan istri dan anaknya, luar biasa. Semua mungkin kita marah pada siapa? Ada marah sama Tuhan dan marah dan yang lain-lain. Itulah yang terjadi. Yang keempat terjadi mourning adalah perkabungan yang terjadi. Kita semua sedih mendengar berita-berita itu. Tetapi hari ini malam hari ini terjadi suatu recovery, yaitu pemulihan. Hari ini adalah pemulihan, hari ini adalah kebahagiaan karena almarhum sudah bersama-sama dengan Bapaknya di sorga. Bila kita yakin dengan iman bahwa almarhum sudah mengalami perubahan yang membawa pengaruh yang menyukakan Allah, maka keluarga pun harus dapat merelakan kebahagiaan bersama Bapaknya di sorga dengan penuh kelegaan dan sukacita karena almarhum sudah menempati rumah yang baru di sorga. Kita semua yang hadir malam hari ini, kita rekan-rekan almarhum, kita harus merelakan almarhum meninggalkan kita karena almarhum sudah lelah bekerja, sudah lelah melayani. Almarhum ingin beristirahat karena rumah yang bagus sudah disiapkan dan sudah selesai bersama-sama Bapaknya di surga. Yohanes 14:1-3.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang hadir malam hari ini, ada beberapa alasan yang harus kita bahagia. Ada beberapa alasan keluarga harus berbahagia malam hari ini. Yang pertama, mengalami kematian yang kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Almarhum tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kalau dibaca Wahyu 2 ayat 11, yang menang tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Jadi satu kali ini kita tidak akan mati lagi dan kita akan bangkit bersama-sama dengan Bapa. Yang kedua, nama yang harum lebih mahal dari minyak yang mahal. Beliau punya nama yang harum, itu mahal sekali. Semua mengenang bagaimana apa yang telah diperbuat di dunia ini oleh almarhum. Yang ketiga, telah menyelesaikan pertandingannya, telah menyelesaikan semua yang ditugaskan oleh Tuhan. 2 Timotius 4, 6, dan 7. Yang keempat, pengharapan kebangkitan dan pasti dibangkitkan, bukan pengharapan bagi. Yang kelima, upah pelayanan dan ketaatan yang telah terukur dalam loh batu. Semua akhir pelayanannya, apa yang dilakukan di dunia ini dicatat dalam loh batu. 2 Korintus 3:7. Orang yang berduka akan dihiburkan. Malam hari ini kami atau kita yang berduka dihiburkan. Matius 5 ayat 4. Allah memanggil namanya, sudah dikatakan tadi. Kita memanggil namanya almarhum. Mati bukan akhir dari hidup, tetapi beristirahat karena lelah banyak mengerjakan sesuatu dalam segala hal di dunia ini. Wahyu 14:13. Nah, saudara, semua yang dilalui kita harus mengucap syukur malam hari ini. Apapun yang telah terjadi, malam ini keluarga mesti mengucap syukur atas berkat-berkat dan kebaikan Tuhan yang dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, artinya minyak dan anggur berbicara kuasa Roh Kudus dan kehidupan manusia dalam arti luas. Roh Kudus tetap akan memberikan penghiburan kepada keluarga, memberikan nasihat dan menolong untuk Ibu Dita dan keluarga. Roh Kudus selalu ada. Roh Kudus selalu mendampingi keluarga yang ditinggalkan dan selalu menolong, menghibur, dan menasihati. Bersekutulah, bertanyalah, berdoalah, terus bersekutu meminta petunjuk dari Roh Kudus. Dia akan memberikan semua petunjuknya dan berserulah kepadanya setiap apa yang diperlukan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dia akan terus mendampingi. Bahkan dia akan memerintahkan malaikat-malaikat dari surga untuk mengawal, untuk berkemah di sekeliling rumah. Bahkan malaikat-malaikat akan ada berkemah di dalam rumah keluarga Ibu Dita dan melindungi anak-anaknya kemanapun pergi, dilindungi oleh malaikat, terlepas dari mara bahaya, terlepas dari celaka, terlepas dari sakit penyakit, dan selalu diberikan penghiburan. Bila minyak dan anggur telah rusak, apa yang dapat kita lakukan? Pasti akan kehilangan kemuliaan Allah dan juga kesulitan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, peliharalah baik-baik minyak dan anggur, yaitu Roh Kudus itu. Biarlah Roh Kudus menggema, berkarya, lobar dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat ini, kita tetap minta ampun dan mengucap syukur. Pertanyaannya, apakah malam hari ini
Anda dan kita semua bersyukur. Katakan amin. Kenapa bersyukur malam hari ini? Pertama, Elizabeth Elliot kehilangan suami di ladang misi dan menghadapi banyak kesulitan, tetapi ia mengatakan mencintai kehendak Tuhan menjadi puas. Kemudian dia mengucap syukur terus menginjil. Yang kedua, Paulus belajar menjadi puas apapun kesulitannya yang dia hadapi. Paulus menderita begitu banyak penderitaan. Dia menjadi puas dan terus mengucap syukur. Yang ketiga, Yesus sampai kesudahannya dan mengikuti kehendak Bapa, disalibkan di atas kayu salib. Itu pun mengucap syukur. Kenapa? Karena dia menebus dosa-dosa manusia. Yang keempat, persembahan pujian dan syukur kepada Tuhan. Duke Wellington, pemimpin besar militer Inggris, menyesal karena belum memahami arti pujian dan syukur. Karena itu, kita jangan menyesal kalau kita tidak bisa bersyukur. Daud berkata dalam Mazmur 116:17, aku akan mempersembahkan pujian syukur kepadamu. Yang keenam, jangan biarkan diri Anda mengeluh, tetapi tetaplah mengucap syukur. Jangan membandingkan diri Anda dengan yang lain, tetaplah bersyukur. Bersedih boleh bersedih, bersedih atau bersedih itu adalah hal yang lumrah dan wajar, tetapi jangan bersedih berlarut-larut untuk Ibu Dita, anak-anak dan keluarga. Inilah pesan Tuhan. Janganlah bersedih berlarut-larut. Bila sedih berlarut-larut bisa mengakibatkan stres, imun kita turun, apalagi di musim yang mencekam dan mengkhawatirkan saat ini, yaitu virus COVID-19 dan varian-variannya. Oleh karena itu, kuatkan iman supaya imun kita naik. Tetap bahagia, tetap happy, tetap memuji dan bersyukur. Mari kita doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami dapat menyampaikan sabda-Mu. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, Ibu kita, anak-anaknya semua Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jamah. Berikan dia kekuatan dalam menempuh hidup untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Kami percaya Roh Kudus terus menolong, Roh Kudus terus mengayomi, bahkan Roh Kudus memerintahkan malaikat dari surga untuk menjaga, untuk melindungi keluarga Ibu Dita, untuk memberikan kehidupan yang layak. Apapun yang dibutuhkan semua dilengkapi. Jangan biarkan anakmu ini menderita. Jangan biarkan anakmu ini untuk mengalami kesulitan. Kami percaya Engkau akan melakukan dan Engkau berikan kesehatan, semangat untuk keluarga Ibu Dita dan anak-anaknya. Apapun yang dibutuhkan anak-anaknya untuk sekolahnya, kehidupannya, semuanya sudah dipenuhi oleh Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami doa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Beh Sastra untuk sharing firman Tuhannya. Kiranya sharing firman Tuhan ini menjadi benih yang subur buat kita semua, khususnya Amin. keluarga almarhum Agustin Tiap, ibu kita dan anak-anak, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Jangan khawatir, jangan gentar, Tuhan pasti memelihara. Baik, Amin. Paul. Ya, bro. Sebentar kita akan mendengarkan kata sambutan, kata-kata kenangan dari sahabat terkasih almarhum, teman sekerja, teman sepelayanan di Wadah Full Gospel. Kita akan mendengarkan sambutan pertama dari Bro Dani Mande, selanjutnya dari Tagana, Bro Hartono dan Bro Andi Kaules ya. Silakan Bro Dani Mande untuk memberikan kata sambutan dan kenangan. Ya, thank you Bro Coki.
saya nggak bisa bicara. Saat-saat terakhir beliau, Brotinus, saya ingat sekali, pada waktu dia napasnya sesak, kemudian dia mengirimkan WA untuk minta tolong bantuan untuk mendapatkan oksigen. Dan waktu itu saya langsung telepon ya ke yang terima Ibu Dita. Kemudian saya ajak berdoa. Dan waktu itu saya mendengar suara Brotinus, ya. Kita berdoa di saat-saat terakhir. Dan saya berusaha, Bu Dita bilang dia memerlukan oksigen. Dan saya berusaha untuk mencari oksigen, ya. Dan bahkan mencari pertolongan lewat teman-teman untuk dapat Brotinus itu dibawa ke rumah sakit dan ambulans. Tapi rencana Tuhan itu lain, ya. Jadi Tuhan memanggil Brotinus, ya, memberikan tempat yang terbaik. Dan saya ingat saat-saat terakhir beliau, ya, saya aktif, kita berkomunikasi, ya. Bahkan pada waktu saya barusan dioperasi jantung, ya, beliaulah ada orang yang mengontak saya beberapa kali, ya. Dan inilah yang saya dapat dari Brotinus, bagaimana perhatiannya, ya, kepada teman-temannya. Dan Brotinus ini merupakan tim saya di dalam tim sosial, khususnya di dalam aksi-aksi sosial donor darah, ya. Dan kita merencanakan pada tanggal 17 Agustus, ya, itu untuk mengadakan donor darah, ya. Brotinus sebelum dia sakit, ya, dia langsung berkomunikasi dengan saya, Pak Denny, semua sudah beres, ya, tinggal kita melaksanakan, ya. Dan Brotinus ini aktif sekali, ya, di dalam setiap kegiatan. Waktu saya dulu masih di Jakarta Timur, ya, waktu di Matraman beliau sangat aktif. Dia baik itu kita mengadakan acara-acara doa, ya, prayer camp, ya, dan kemudian kita juga mengadakan beberapa acara, dan beliaulah yang menjadi pengurus aktif. Dan saya sungguh kehilangan sahabat saya Brotinus, ya. Saya merasakan bagaimana Tinus itu sangat perhatian, ya, dan orangnya kalau disuruh apapun juga, ya, beliau bilang siap Pak Denny, siap komandan, ya, untuk melaksanakan apa yang pokoknya apa saja yang kita minta kepada dia. Orangnya sangat ringan tangan, ya, dia sangat betul-betul membantu kita, ya. Saya merasa kehilangan. Selamat jalan Brotinus, selamat jalan sampai bertemu Tuhan. Saya akan bocoki. Terima kasih Bro Dani. Ya. Kenangan indah tentunya pasti akan selalu terkenang. Selanjutnya Bro Paul, kita akan mendengarkan sambutan kenangan dari Brother Hartono. Brother Hartono hadir? Brother Hartono, Tagana. Kalau hadir bisa dibuka mic-nya. Brother Hartono hadir? Pak Dani ada Brother Hartono? Bro Andi Coles dulu deh. Bro Andi. Ya, Bro Andi Coles silakan. Ya. Iya, selamat malam teman-teman semua. Saya Andi Coles. Saya sepakat dengan Pak Denny Mande. Memang kita semua kehilangan Brotinus, ya.
pertemuan terakhir saya dengan Bro Tinus adalah pada saat kita melakukan donor darah tanggal 5 Juni di Kedoya ya. Nah, jadi pada saat itu kita bikin planning sebenarnya. Saya dengan Bro Tinus bikin planning bahwa nanti 17 Agustus itu kita akan bikin lagi donor darah yang lebih besar. Ya, saya dan Pak Agustinus ini masih suka kontek-kontekan. Nah, pada hari terakhir beliau sesak nafas, saya juga sempat ditelepon dan dia mengatakan, bro, lu mesti tolong gua lagi sesak nafas, kata dia. Oh ya, terus gimana? Nah, saya masih kasih dia nomor telepon dokter DKI Pak Haryadi. Saya bilang, ini kalau tabung gas nanti aku bantu cariin. Tapi ternyata sudah dapat dari Pak Dani Mande. Nah, cuman mungkin ya Tuhan berkehendak lain ya. Dan saya juga punya kenangan yang sangat indah dengan Pak Agustinus ya pada saat kita pelatihan Tagana. Jadi saat itu kita tuh satu tim yang luar biasa lah. Bro Agustinus itu memang orangnya ringan tangan. Dan kalau kita minta ini dia selalu siap untuk selalu langsung mengerjakan. Dan ya memang malamnya dia sempat telepon juga, tapi aku kebiasaan kalau malam itu handphone aku nggak nyalain. Jadi kalau malam itu biasanya udah lowbat ya udah mati sendiri dan besok pagi aku baru nyalain. Ternyata paginya pas aku mau telepon, di WA grup ternyata Bro Agustinus sudah tidak ada. Dan ya kita semua kehilangan lah ya. Dan memang saya mengenal Bro Agustinus adalah sebagai pribadi yang sangat-sangat ringan tangan, yang sangat-sangat supel, yang ya selalu menanyakan apa kabar, kabarnya kita gimana segala macam. Jadi ya itu kan wadah ini sangat membantu saya. Selamat jalan Bro Agustinus, sampai jumpa di rumah Bapak. Tuhan Yesus memberkati untuk keluarganya, biar dikasih kekuatan, dikasih ketabahan untuk senantiasa percaya bahwa ini yang terbaik dari rencana Tuhan untuk Bro Agustinus. Tuhan Yesus memberkati. Bro Hartono ada? Bro Hartono ada? Silakan. Ada weh. Ya, silakan Bro Hartono. Ya. Halo. Ini layar nggak bisa buka, Be ya? Bisa dia. Bisa. Ini mana Bro Hartono? Saya lagi di mobil, nggak apa-apa ya? Oh, iya, oke. Pakai suara aja. Saya, minta maaf. Pertama-tama saya turut berduka cita untuk keluarga Bro Agustinus. Ini Bro Agustinus adalah teman chapter, menjadi teman kerja, terakhir menjadi sahabat yang luar biasa. Banyak kejadian, peristiwa, perjalanan yang dilalui bersama. Banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan memang Bro Agustinus adalah rekan sekerja, rekan pelayanan yang luar biasa, yang memotivasi banyak orang, memotivasi saya. Saya merasa sangat kehilangan untuk saudara kita ini yang telah mendahului kita. Pengalaman yang luar biasa adalah, ini suara saya kedengaran Bro ini? Ya, kedengaran. Ya, tahun 2014 saya bersama Babe Antonius yang juga 2 minggu lalu sudah pulang ke surga. Kami bersama-sama dengan Bro Agustinus dan teman-teman waktu itu chapter properti di Kelapa Gading tahun 2014 membuka bidang pekerjaan yaitu pemasaran cat. Kebetulan saya bikin cat tembok. Dari sekian banyak teman-teman FGP Men, hanya Bro Agustinus yang tidak mau terima biaya operasional, dan dialah yang menjadi penggerak mendapat proyek. Itu luar biasa. Itu menjadi pemacu teman-teman saat itu untuk bekerja.
Kemudian tidak bertahan lama, bubar. Nah, di situ saya setiap ada kegiatan saya melibatkan Bro Agustinus menjadi tim saya di pekerjaan, terakhir di pelayanan, yaitu semakin akrab, bahkan ketika rumahnya kebakaran di Tanah Tinggi, saya waktu itu masih di sosial di WES 2 ya, bersama Pak Anton Widodo mencoba menawarkan, mau nggak Bro Agustinus kita galang dana, bla bla bla, dia nggak mau. Suara saya masih kedengaran, Bro? Ya, silakan. Nah, di situ saya lihat ini orang luar biasa. Orang ini betul-betul mengandalkan Tuhan. Kemudian yang luar biasa lagi pelayanan kita semua waktu di Muri, di donor darah. Saya melihat seorang Agustinus yang di chapter mau melibatkan diri, bahkan menjadi koordinir, bahkan mau menjadi sosial wakilnya Pak Egi. Disitulah Bro Agustinus mau membuka pos di Arion. Saya lihat ini orang betul-betul menjadi magnet, menjadi sumber inspirasi, motivasi untuk teman-teman kita semua, buat saya juga. Ketika ada teman yang nggak mau bergerak, dia mau bergerak di sosial. Banyak juga pelayanan kedukaan, dia melibatkan diri. Sering kami pelayanan di Tanah Tinggi, di Pemulung, Bro Agustinus ikut. Nah ini saya merasa kehilangan, saya sangat menyesal. 2 minggu ini jujur saya betul-betul sibuk di pelayanan plasma darah. Itu hampir dari sore sampai jam 2 malam mencari plasma darah buat penderita COVID. Nah, siangnya saya lihat ada WA dari Bro Agustinus minta oksigen. Buat saya nyari oksigen itu sangat gampang karena link saya banyak. Saya menyesal begitu paginya lihat Bro Denny mempost kalau Bro Agustinus sudah pergi duluan, saya sangat menyesal nggak sempat membantu mendapatkan oksigen. Nah itulah, jadi saya merasa dan sangat kehilangan. Terakhir juga kami berdua lagi mengerjakan pengecatan sipir Sentul. Di situ Bro Agustinus juga jadi mandor saya. Tapi karena kena COVID 2020 di bulan Februari, semuanya ketunda. Nah ini hubungan saya dengan Bro Agustinus tuh sangat dekat, sering ngobrol. Bahkan ketika dia sakit stroke juga banyak ngobrol. Nah ini Ibu, saya sangat menyesal, sangat kehilangan untuk Bro Agustinus, teman-teman semua. Biarlah ini malam penghiburan, saya ceritakan kalau Bro Agustinus adalah sosok jiwa chapter presiden dan semua yang boleh kita banggakan. Bro Denny, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya turut berduka cita yang sedalam untuk keluarga. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan saya berdoa kiranya Bro Agus juga akan terus menjadi contoh buat kita semua di FGB Men, menjadi orang yang tidak mudah menyerah, orang yang terus berkreatif, orang yang terus mencari jiwa. Kira-kira itu saja Bro Denny. Ya, Terima kasih. Pak Coki. Ini ada Pak Ferry Santosa yang dari teman Cibinong, mungkin bisa. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Dani. Selamat malam, shalom Bapak Ibu sekalian, terutama kepada keluarga, Ibu Dita dan keluarga. Saya dari chapter Cibinong mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya untuk Ibu Dita dan keluarga. Bapak Ibu, saya mengenal Pak Agustinus ini belum genap 2 bulan Bapak Ibu, baru 1 bulan lebih seperti itu. Dari tadi saya mendengarkan kesaksian tentang Pak Agustinus ini begitu luar biasa, begitu responsif, ada di setiap kesempatan, reaktif dan segala macam. 1,5 bulan kurang lebih saya kenal dengan Pak Agustinus itu betul semua. Walaupun saya baru 1,5 bulan kenal dengan beliau. Itu benar adanya. Saya akan ceritakan Bapak Ibu ya. Tanggal 11 Mei beliau WhatsApp saya. Pagi bro, apa kabar? Pagi Pak, kabar saya baik. Maaf ini nomor siapa ya Pak ya? Saya belum save. Saya Agustinus dari FGB Regional DKI 1. Saya dulu pernah kesaksian di chapter Cibinong. Kebetulan kami berteman dengan Bro Jeffrey di Facebook. Jadi Bro Jeffrey ini adalah salah satu FGB senior di Cibinong. Pada saat itu saya belum bergabung di chapter Cibinong. Jadi saya teringat chapter Cibinong. Bagaimana bro kabar chapter Cibinong sekarang? Sekarang saya juga tinggal di Cilangkap, kembali pulang kampung. 50. Ya.
Shalom Pak Agustinus, kami di Cibinong dalam keadaan yang cukup prihatin karena memang Bapak Ibu di chapter Cibinong ini sebagai informasi belum memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pertemuan-pertemuan via online Zoom seperti ini Bapak Ibu karena keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki di Cibinong. Oh begitu. Tapi saya bisa bantu chapter Cibinong bro, karena saya sekarang tinggal di Cilangkap lebih dekat dan kebetulan saya tugas di regional. Jadi gak setiap saat ke Jakarta. Mari kita bangunkan lagi bro chapter Cibinong. Artinya dari kalimat ini saja, ini memang sudah saya yakini bahwa kesaksian-kesaksian yang tadi itu betul-betul benar adanya. Mari kita bangunkan lagi bro chapter Cibinong. Pada saat-saat seperti ini saya sebagai presiden chapter Cibinong, terus terang juga saya mengalami kelesuan Bapak Ibu. Karena kami memiliki banyak keterbatasan di chapter Cibinong. Member kami ada 8 orang di Cibinong dengan berbagai keterbatasan. Mungkin setengah member kita tidak bisa melakukan meeting-meeting dengan Zoom seperti ini. Nah, jadi kondisi kami memang sedang cukup bergumul juga di chapter Cibinong. Tapi Pak Agustinus ini memberikan sesuatu energi yang luar biasa. Mari kita bangunkan chapter Cibinong. Nah, akhirnya saya undang Pak Agustinus untuk member meeting di kami. Kami setiap hari Rabu member meeting, minimal dua kali di dalam sebulan. Pertemuan member meeting pertama, kami adakan jam 6:30 malam di Jalan Mayor Oking, di sebuah ruko milik salah satu gembala sidang kami yang kebetulan juga di situ sebagai gembala sidang sebuah gereja, anggota chapter Cibinong. Pak Agustinus ini datang bahkan lebih dulu daripada saya. Jadi betul tadi adanya bahwa beliau ini betul-betul sigap ya, reaktif, inisiatif itu benar adanya. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol, pertama kali berbincang-bincang dengan beliau, kami saat itu yang hadir hanya 3 orang, Bapak Ibu. Hanya 3 orang termasuk dengan Pak Agustinus. Jadi disitulah kami bercerita panjang lebar. Saya ceritakan segala pergumulan yang kami alami di Cibinong. Saya ceritakan ke beliau, dan beliau juga sampaikan bahwa beliau dari DKI Jakarta, cerita tentang pengalaman-pengalaman, pernah membangun chapter di Matraman, dengan segala pergumulannya. Beliau ceritakan bahwa di pergumulan membangun chapter Matraman itu, sempat mendapatkan anggota yang banyak, tapi akhirnya beliau hanya tinggal sendiri. Beliau ceritakan seperti itu ke saya. Oh, luar biasa. Yang saya hadapi di Cibinong ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan pengalaman Pak Agustinus. Ini menjadi sebuah pemantik bagi saya. Ternyata ada orang yang luar biasa yang dikirimkan oleh Tuhan untuk mampir ke chapter kami, Bapak Ibu sekalian. Di saat kami sedang lesu di Cibinong, ternyata hadir seorang Pak Agustinus untuk memberikan semangat baru buat kami, terutama untuk saya sebagai chapter presiden di sana. Hari ini memang yang bisa hadir, mohon maaf Bapak Ibu, hanya saya seorang, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa member yang memang memiliki keterbatasan untuk melakukan hal yang seperti ini. Dan sisanya juga tadi ada beberapa keterbatasan untuk bisa hadir, jadi saya secara pribadi mohon maaf, hanya saya pribadi yang bisa hadir di sini. Nah, namun demikian juga saya ingin menyaksikan sendiri apa yang tadi disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian itu benar semua adanya Bapak Ibu. Meskipun saya baru 1,5 bulan mengenal beliau, belum genap 2 bulan, saya pikir itu semua valid. Itu benar semua. Ketika saya mengadakan member meeting, Pak Agustinus tanya ke saya, gimana bro? Udah diundang semua, teleponin satu-satu katanya. Siapa? Saya bilang. Saya sudah menganggap Pak Agustinus ini sebagai mentor buat saya di FGB. Karena saya dengarkan cerita beliau, kesaksian pada saat merintis chapter, bagaimana dan juga kesaksian-kesaksian hidupnya, mulai dari usaha di percetakan, kemudian sampai ke rumah kebakaran segala macam, beliau ceritakan itu lengkap itu. Jadi, tapi beliau sampaikan bahwa kita hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan saja. Dalam situasi apapun kita tetap berserah pada Tuhan, bersyukur dalam situasi apapun. Itu yang membuat saya sangat-sangat luar biasa ini Pak Agustinus, saya bilang. Dalam keadaan pergumulan-pergumulan yang beliau alami, beliau ceritakan selalu ada pertolongan Tuhan. Di saat saya membutuhkan selalu ada pertolongan buat saya. Itu yang diceritakan oleh Pak Agustinus. Jadi meskipun kami dari chapter Cibinong
secara pribadi yang bertemu langsung dengan Pak Agustinus baru 4 di antara kami, Bapak Ibu. Baru 4, artinya baru berempat saya termasuk dengan Pak Agustinus. Sisanya belum pernah bertemu dengan Pak Agustinus, karena memang itu tadi yang saya sampaikan, masih ada beberapa pergumulan yang kami hadapi di Cibinong. Tapi ini energi yang diberikan oleh Pak Agustinus ini, buat saya pribadi menjadi semacam energi baru gitu ya, menjadi sebuah semangat untuk saya mencoba meneruskan semangatnya Pak Agustinus di chapter Cibinong. Jadi ternyata kehadiran Pak Agustinus ini bukan suatu kebetulan di chapter Cibinong. Ini memberikan sebuah semangat baru ternyata buat kami. Jadi luar biasa, saya bersyukur sekali kehadiran Pak Agustinus ini, walaupun Tuhan menghendaki tidak lama untuk bertemu dengan saya secara pribadi dan chapter Cibinong, tapi walaupun kehadirannya cuma 1,5 bulan bagi kami, ini memberikan suatu dampak yang sangat luar biasa buat chapter Cibinong. Dan kami dari chapter Cibinong sangat-sangat bersyukur gitu sekali lagi dengan kehadiran Pak Agustinus. Dan saya selaku Presiden chapter Cibinong menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat Ibu Dita dan juga keluarga. Semoga tadi yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan dan juga doa-doa yang disampaikan, Tuhan tidak akan meninggalkan Ibu Dita dan sekeluarga. Pasti Tuhan akan memelihara sebagaimana kepercayaan yang sangat diyakini oleh Pak Agustinus. Saya yakin itu juga yang akan berlaku buat keluarga Ibu Dita dan sekeluarga anak-anak. Jadi itu kesaksian saya Bapak Ibu. Walaupun kami singkat dengan Pak Agustinus, tapi semua yang disampaikan, kesaksian-kesaksian, rekan-rekan, bro yang sudah lebih lama bertahun-tahun, itu semua saya amini itu semuanya benar adanya. Jadi itu saya amini itu benar semua adanya. Jadi puji syukur kehadiran Pak Agustinus bagi chapter Cibinong adalah sebuah kesaksian hidup yang sangat luar biasa yang memberikan energi yang baru bagi kami. Mungkin itu yang bisa kami saksikan dari chapter Cibinong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Thank you, Brother Santosa. Ya, Bro Dani, Bro Paul, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan kenangan, khususnya regional DKI 11, dahulu namanya ketika Brother almarhum Agustinus tergabung, saat ini menjadi regional DKI 14. Kata sambutan kenangan akan disampaikan oleh Brother Miki Hadianto, beliau adalah regional director di regional DKI 14. Silakan Brother Miki. Saya juga merasa sedih sekali ya. Saya bukan hanya mengenal beliau dekat, tapi Ibu mengenal saya siapa. Hansel juga bagaimana kabarnya? Baik-baik aja Ibu ya. Ya anak-anak saya mengenal Bro Tinus bukan hanya dari Bro Tinus ya. Kita sudah pergi bareng ya Bu ya. Kita sekeluarga pergi bareng. Istri saya juga titip salam Ibu. Istri saya juga kaget sekali sebenarnya ya, tapi Tuhan punya rencana lain buat Bro Agustinus. Dan saya mengenal Bro Agustinus mungkin 2014 ya Bu ya. 2014 masuk 2015 kita sama-sama bagaimana pas waktu itu Bro Tinus rumahnya kebakaran. Benar seperti kata Bro Dani, kita regional mau bangunin rumah tapi Bro Agustinus nolak. Itu saya sampai bilang berkali-kali sama Bro Tinus, Bro, you yakin? Saya bilang, you yakin nggak mau dibantu? Nggak Bro, nggak usah Bro, nggak apa-apa. Itu bener-bener ya. Saya ngelihat bahwa Bro Tinus, apa yang dikatakan Bro Dani dari teman-teman juga, Bro Hartono juga ya, Bro Andi Koles juga, memang benar ya. Bro Agustinus itu memang melayani nggak lihat jabatan ya, apapun dia maha hadir, apa yang dia bisa lakukan dia lakukan. Dan saya tahu banget Hansel dulu ya Bu ya, masih kecil ya, sekarang udah besar Hansel ya, kita sama-sama pergi ini. Siapa yang perempuan saya juga lupa namanya. Saya benar-benar kehilangan. Ya, saya benar-benar kehilangan banget. Dan berapa kali Bro Agustinus saya pesan ayam ya, Bro Miki mau ayam bakar gak? Istri saya ya, buatan istri saya. Ya udah kirim aja Bro, kirim. Bener Bu, saya menyesal banget Bu, saya nggak ketemu Bro Agustinus. Saya nyesel banget bener-bener.
saya menyesal banget nggak ketemu beliau. Saya juga nggak bisa ngomong ya Bu ya. Kita sama-sama waktu itu sama-sama bikin acara juga bareng Bro Coki ya. Kita juga sama-sama bikin acara Christmas dinner segala. Itu kenangan yang luar biasa ya. Memang benar seperti tadi Presiden Chapter Cibinong ya. Jadi memang Bro Agustinus, pas Bro Agustinus megang Matraman, itu benar-benar banyak orangnya. Saya salut banget gitu. Beliau telepon satu-satu, sampai kadang nggak datang, ada yang nggak datang. Dia bilang sama saya, Bro Miki, sorry ya, si Anu nggak bisa datang, bla bla. Oh, nggak apa-apa Bro, nggak apa-apa. Saya bilang seberapa banyak tetap kita jalan. Saya bilang ya kan. Saya banyak banget kenangan 2015 awal ya, 2014 akhir apa awal saya mengenal beliau sampai hari ini udah 6 tahun. Banyak kenangan awal, saya nggak bisa ngomong ya Bro Coki ya, saya nggak bisa ngomong gitu loh. Mungkin, makanya saya juga, benar Ibu, saya minta maaf Bu ya, kemarin juga Bro Agustinus juga ngirim ayam ya ke restoran saya, selalu saya nggak bisa ada gitu loh. Yang ada cuma hanya karyawan saya bener nyesel banget bener-bener. Nyesel banget. Tapi memang ya semua udah rencana Tuhan ya Ibu ya. Tetap Ibu ada apa-apa kita keep kontak aja Bu ya. Kita jangan Ibu juga jangan lagu sama saya Bu ya. Kita udah kenal lama. Saya bukan hanya kenal sama Bro Agustinus tapi saya keluar semua keluarganya Ibu, anak-anak saya kenal semua. Makanya ada apa-apa nanti Ibu bisa, kalau kita sharing aja Bu ya, nanti abis ini kita telepon gimana selanjutnya Bu ya. Itu aja Bro Coki dan saya terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Thank you Brother Miki untuk kata sambutan kenangannya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain, saya mau mempersilakan 1 atau 2 orang saja yang memang tidak ada di list saya. Sebelum ucapan yang terakhir, ucapan terima kasih kepada keluarga yang akan disampaikan oleh RVP kami, Brother Heriawan Utomo, Regional DKI 14. Saya memberikan waktu untuk teman-teman yang lain yang tidak ada di list saya untuk memberikan kata sambutan kenangan. Silakan yang lain yang mau memberikan kata sambutan kenangan. Bisa angkat tangan. Saya ini mungkin ya. Membantu Brother Dani. Ya, silakan. Yang ini bisa angkat tangan yang mau ini. Bro Swendi kayaknya mungkin tuh. Bro Swendi. Ya, silakan Bro Swendi. Silakan Brother Swendi. Swendi. Ya, silakan Bro Swendi. Oke, dia masih ini enggak. Atau Brother Moody Wawer. Silakan Brother. Silakan Brother Moody Wawer. Moody. Mic-nya di unmute. Ya sudah. Silakan Brother. Pertama secara pribadi saya mengucapkan turut berduka ya Ibu dan anak-anak. Ya anak-anak saya juga kenal dengan satu kelas sama anaknya Pak Agustinus. Juga Hansel kami pernah ke rumah. Pernah bertemu dengan Yabes juga. Dan secara pribadi ya ini memang hal yang ya mengagetkan, tetapi ya bagaimana ya, saya juga ada tabung oksigen waktu itu Pak Dani mau bilang ada oksigen, tapi sebelum adik saya coba untuk keluarganya nggak bisa karena sudah kadaluarsa. Waduh, nggak bisa lagi saya tawarin, nggak enak. Karena dulu dipakai oleh almarhum istri saya. Dan bagi saya secara pribadi kenal Pak Agustinus cukup lama sejak di Munich, dan jadinya FR ketika dia menantang kami. Saya ingat waktu itu Pak Sastra tantang untuk mulai chapter Saharjo. Kami mulai dan di situ dia dilantik di Tarjo di Tobandrin, dan kami melihat bagaimana cukup intens ya, bagaimana perhatiannya Pak Agus bagi kami. Nah, waktu itu ya sekretarisnya Pak Coki ya. Ya waktu masih ingat ya, ada beberapa kami dan teman-teman kami, dan saat ini hadir Pak Budi Effendi juga.
sekarang sudah di Kemayoran ini, kita sangat kehilangan, tetapi bagi kami adalah kenangan yang dilakukan oleh Pak Agustinus buat kami, karena beberapa kali ya kalau saya pas ke bandara, ya saya enggak kontak siapa, saya kontak Pak Agustinus. Dan dia siap sedia antar, lalu kemudian karena yang berangkat istri saya juga balik lagi bersama dia. Ketika kami ada kunjungan ke, ya jadi sama istri saya juga kenal ya waktu itu, cukup baik dan keluarga saya juga. Dan terima kasih untuk perhatiannya dan juga keluarga ini. Dan secara khusus untuk memulai pelayanan pun dia selalu menemani kami, karena bagi kami chapter Saharjo itu juga adalah buah dari imannya ya. Ketika kami ada waktu itu banyak di Matraman, lalu kemudian muncul, dan teman-teman di saat ini di Saharjo maupun di Kemayoran ini tetap mengingat. Dan beberapa kali kami bicara dengan Pak Budi untuk kembali kami mau jalan ini lagi, dan memang sebenarnya kami tetap berjalan walaupun kami kunjungan secara pribadi aja. Jadi karena pada saat-saat itu sebelum COVID pun kami lakukan kunjungan-kunjungan secara pribadi, di mana mereka ada kadang-kala ke rumah Pak Coki, ke Pak Daniel. Nanti mungkin sesudah ini kita coba ada ketemu lagi bersama. Ya, itu aja secara khusus kami sekeluarga turut berduka, dan secara pelayanan di FGB Men juga merasa kehilangan, tetapi yakinlah bahwa teladan yang sudah diberikan oleh Pak Agus buat kita atau buat kami itu akan kami ingat, karena kesetiaannya mau kapanpun tetap dia sedia gitu ya, sedia untuk menolong. Nah, ayo satu lagi yang kami pernah alami adalah ketika kami pelayanan orang miskin, orang apa yang di apa tuh ya, Sarina ya, belakang Sarina. Waduh, itu luar biasa. Jadi kenangan khusus melayani mereka yang miskin di Jakarta menurutku. Tapi ternyata kami lihat bahwa bukan hanya satu etnis, tapi hampir semua etnis di Jakarta ini, termasuk ada etnis Tionghoa ada lagi kekurangan, dan memang perhatiannya untuk sosial itu sangat tinggi. Dan itu juga mendorong kami. Terima kasih. Maaf agak panjang. Tuhan berkati, tetap kuat Bu ya. Anak-anak tetap kuat ya, kita saling mendoakan ya. Tuhan berkati. Terima kasih Brother Modi Wawor sambutannya. Baik, kita langsung saja kata sambutan kenangan dan terima kasih untuk keluarga dari RVP kami, Brother Feriawan Utomo. Silakan Pak Feriawan. Ya, selamat malam. Ya, jadi ada satu hal kenangan saya dengan Pak Agustinus itu yang saya menilai beliau adalah sosok yang selalu positif. Dan kenangan itu pada saat saya bersama-sama waktu kita menjadi panitia di Easter Dinner untuk waktu itu masih RVP 11 ya, Easter Dinner gabungan itu. Seluruh RVP 11 waktu itu diadakan di restoran di Kelapa Gading. Saya sangat mengenang mulai dari meeting, tapi saya mengenal pertama beliau itu pada saat teaching and training yang diadakan untuk wilayah Jakarta Timur waktu itu ya, regional 11 ya. Nah, itu saya mengenal dia dan saya banyak berbicara dengan dia dan sering. Dan dia menjadi seorang sahabat yang luar biasa. Pada acara tersebut, saya selalu ngobrol sama dia. Meskipun kita baru kenal pada saat di acara teaching and training. Nah, itu dia memberikan pikiran-pikiran yang sangat positif. Ya. Jadi, sosok seorang yang berpikir positif. Meskipun dia pernah memberikan kesaksian bahwa dia mengalami kesulitan A, kesulitan B, tetapi keyakinan dia pada Tuhan Yesus bahwa itu pasti ditolong. Itu iman dia memiliki seperti itu. Itu berarti dia adalah seorang pelaku iman yang luar biasa ya, mempunyai keyakinan bahwa kesulitan apapun itu adalah pasti ditolong oleh Tuhan selama dia mau berusaha.
Dan Pak Agustinus itu orangnya punya upaya yang tinggi. Kalau saya melihat semangatnya tinggi. Nah, itu perkenalan pertama saya waktu di teaching and training. Nah, terus kemudian kita berlanjut ke menjadi kepanitiaan. Nah, waktu itu kan bersama-sama dia juga panitia dan saya juga panitia. Waktu itu Pak Coki juga ada ya di kepanitiaan itu. Nah, saya merasa bekerja sama dengan beliau itu sesuatu hal yang memberikan semangat. Itu yang membuat luar biasa sehingga kita benar-benar acara tersebut berjalan dengan baik dan sukses dan bisa dalam hal melayani di Easter dinner pada saat itu suatu hal yang luar biasa. Ya, jadi sosok Pak Agustinus ini adalah sosok orang yang berpikir positif dan selalu punya inisiatif dan punya semangat yang tinggi apapun kesulitannya. Karena dia yakin bahwa kesulitan itu harus dijalani, harus dilewati, dan bisa terlewati. Nah, itu adalah sosok seorang. Dan saya yakin dia sosok orang yang sangat punya pikiran-pikiran yang sangat positif dan sangat baik dalam hal pelayanan. Dan dia benar-benar orang yang, ya saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu, dan luar biasa dia yang saya beliau adalah orang yang luar biasa. Dan itu sangat kaget saya juga waktu saya mendengar berita di grup WA bahwa saudara kita, Pak Agustinus, meninggalkan kita semua. Saya pikir, ini siapa Pak Agustinus? Terus saya lihat fotonya, kok beliau? Itu membuat saya kaget. Karena kita juga sempat, saya pernah mendengarkan pada saat acara yang terakhir sama beliau itu di acaranya chapter Rawamangun ya, mungkin Pak Paul tahu ya, waktu dia memberikan pelayanan di sana, di chapter Rawamangun. Nah, itu kita sempat ngobrol-ngobrol dan say hello, dan itu saya melihat Pak Agustinus juga nampak sangat penuh aura positifnya ya, dengan semangat yang positif dalam hal pelayanan itu. Nah, ini cukup mengagetkan kok mendadak beliau pergi. Padahal saya FGB MFI itu sangat kehilangan. Ya. Beliau adalah sosok yang punya leader yang bagus, sosok yang punya nilai-nilai positif yang tinggi. Nah, itu kita merasa kehilangan. Ya. Jadi itu yang menjadi hal yang membuat saya merasa kehilangan juga sebagai seorang sahabat. Beliau adalah sahabat yang baik. Ya, jadi saya sekeluarga juga ingin mengucapkan turut bersukacita yang sedalam-dalamnya ya atas perginya Pak Agustinus. Saya ucapkan kepada keluarga, dan saya yakin Tuhan Yesus itu akan memberikan kekuatan kepada ibu dan anak-anak untuk selalu lanjut untuk berjuang menghadapi kehidupan yang saat ini untuk lebih baik ya, untuk bisa meneruskan apa yang Pak Agustinus punya nilai-nilai positif itu menjadi hal yang lebih baik. Itu adalah, saya yakin Tuhan Yesus akan selalu memberikan penghiburan dan kebahagiaan bagi keluarga almarhum Pak Agustinus ini. Ya, saya yakin. Ya, terima kasih saya ucapkan. Ya, Pak Coki, itu ada Pak Peter Go dari Nasional, beliau yang juga tahu banyak, beliau juga dari sosial. Silakan Pak Peter Go, silakan juga di Tagana. Ya, silakan Pak Peter Go. Silakan Pak Peter. Pak Peter, dibuka Pak Peter. Pak Peter Go. Pak Peter. Pak Peter belum buka ya. Mungkin Bro Ferry Gregorius, beliau juga. Ya, silakan Pak Ferry sambil Pak Peter ya. Silakan masih. Habis itu nanti keluarga ya, dari keluarga nanti akan sampaikan ya. Oke, silakan Ferry. Ya, selamat malam teman-teman FGB dan juga keluarga Pak Agustinus. Saya ya salah satu yang cukup kehilangan gitu, karena beberapa kegiatan-kegiatan seperti donor darah ataupun juga konvensi
Pak Agus itu tuh banyak sekali bantu saya gitu dalam kegiatan tersebut gitu loh. Banyak kenang-kenangan sih yang saya tidak bisa lupa gitu dalam seluruh kegiatan kita tersebut gitu loh. Kita percaya Pak Agustinus sekarang sudah berada di sisi Tuhan Yesus, dan kita percaya juga, kita doakan keluarganya juga, dan saya atas nama keluarga turut berduka cita untuk kepergian beliau. Itu aja sih Pak Sastra, Pak Coki dan Pak Dani. Oke, Pak Peter Go, masih ada Pak Peter Go? Pak Peter Go? Oke, kalau tidak ada, silakan Pak Coki. Ada Pak. Oh ada, silakan Pak Peter nih. Ya. Yang merupakan pemisah antara. Ada Pak. Ya, silakan Pak Peter. Oke, selamat malam semuanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan turut ikut berduka cita ya untuk ibu dan untuk keluarganya ya. Saya sebenarnya merasa sangat kehilangan, soalnya Bruni, saya berapa hari saya udah ngomong masalah donor darah, masalah Tagana, ada bicara. Kita waktu itu masih sama-sama di Tagana ya, udah 3 tahun ya. Dia orangnya ringan tangan, orangnya sabar, orangnya penuh pengertian. Kita belum kerja, dia udah kerja di luar. Saya waktu itu, saya pagi-pagi, sebenarnya saya sedih sekali. Pagi-pagi saya sebenarnya malas, saya lihat WA gitu loh. Soalnya teman-teman saya di FGP itu, di GKM 4 yang saya kenal, sudah jumpa sama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga nggak tahu ya, kenapa saat ini teman-teman yang dekat, teman-teman yang kita bisa sering bicara, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saya juga gimana ya? Kalau Bro Agustinus itu, saya kadang-kadang bicara sama dia mengenai sosial, saya WA dia, siap komandan, apa yang bisa dibantu? Kalau untuk donor darah seperti Pak Andi Kaulas itu, saya pasti tanya dia orangnya luar biasa sekali. Orangnya baik sekali, nggak pernah komplain, suruh apanya oke, kita ngomong apa dia terima gitu. Tapi tiba-tiba, ya cepat sekali itu. Saya masih lihat Bro Dani, beliau mandi masih bicara dari malam, pagi-pagi sudah dipanggil Tuhan. Ya, kita nggak tahu gimana ya. Mungkin dia itu yang paling terbaik ya. Ya, saya juga berharap ibu juga tabah untuk anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya ya. Tuhan pasti melihat, Tuhan pasti menjaga. Bahas begini, Pak Bro Agustinus sangat baik bagi kita semuanya. Itu sampai sekarang kadang-kadang saya teringat, kalau mau donor darah, saya pasti teringat Pak Agustinus. Saya pasti tanya dia. Saya itu aja, ibu dan keluarga berduka cita dan darahnya, tetap taat, tetap bersama Tuhan. Tuhan pasti menyayang umatnya. Saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan. Baik, terima kasih Brother Peter Go. Selanjutnya sambutan dari keluarga almarhum ibu kita dan keluarga, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan buat ibu kita dan keluarga. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Nah, kami dari keluarga besar almarhum mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, bantuannya, dan juga doa-doanya, terutama. Sebenarnya kita juga merasa bersalah sama diri sendiri karena pengetahuannya sedikit tentang penyakit ini gitu. Kita kira juga hanya sakit biasa dan hanya sesak nafas biasa, dan ya Tuhan udah, kalau kita mau ambil garis besar ya memang Tuhan maunya seperti ini gitu. Benar yang dikatakan Bapak-bapak semua, beliau orang yang cepat tanggap gitu, ringan tangan, orangnya positif thinking gitu. Buat saya pribadi dia megaver buat saya. Saya beruntung banget kenal dia, menjadi istri beliau meskipun hanya 10-11 tahun. Ya suka duka banyak yang kami alami ya, dari kebakaran, dari
anak terakhir kami meninggal di perut juga, dan bangun-bangun chapter di Matraman, itu kita berdua udah lewati semua ya. Banyak kenang-kenangan yang dia berikan dan dia ceritakan ke kita tentang Tagana, Full Gospel, tentang bisnis, semuanya dia berbagi kepada anak-anak juga dia cerita. Dia selalu bilang nggak usah panik dalam segala hal. Kata-kata terakhir yang dia bilang lagi saat kritis juga dia bilang nggak usah panik untuk tetap tenang biar bisa berdoa. Terus ngomong soal minyak dan anggur yang tadi Pak Sastra bawain juga di firman Tuhan. Terus dia juga bilang tetap jalanin aja apa yang ada, diteruskan, baik usaha warung kecil, jangan putus asa. Dia selalu bilang gitu, dia selalu semangatin. Akur-akur, dia bilang. Ya semoga hal-hal positif yang sudah beliau berikan kepada kita, baik kepada yang di Full Gospel maupun keluarga, akan berdampak luas dan banyak lagi Agustinus lain nanti di Full Gospel, dan karena auranya itu yang dia berikan bisa jadi pemicu ke arah yang lebih positif lagi untuk semuanya. Untuk sekali lagi maaf sebesar-besarnya, mungkin dia ada juga kesalahannya baik kepada Pak Coki atau kepada Pak Sastra yang suka bercanda, dan juga untuk yang lain Pak Dani Mande, terima kasih. Semoga nggak sampai di sini aja, kita masih bisa kontekan karena nomor beliau masih terus online aktif. Ya saya juga dengan anak juga tetap masih bisa dihubungi kalau misalnya memang ada yang perlu bantuan kami, ya bisa kami kerjakan. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Coki minta Grace bisa sampaikan sesuatu. Ya, silakan Grace. Selamat malam Om, Tante semuanya. Saya ngewakilin Bapak pesan sama saya. Makasih buat semuanya. Teman-teman Full Gospel udah jadi keluarga kedua Papa yang selalu ada gitu. Dan Papa percaya banget kalau misalkan teman-teman di Full Gospel itu untuk bantuin Papa itu cepat tanggap gitu. Makanya di saat-saat terakhir saya anterin klinik ke Papa juga, Papa ngomong, Grace, tolong ya teman-teman FGB Papi dikontekin gitu. Terus untuk Papa juga, Papa selalu cerita gimana teman-temannya Papa, dan Papa semua bilang ini yang Papa kasih lihat, ini yang namanya teman-teman yang setia gitu di FGB ini. Jadi kamu harus punya teman-teman seperti ini gitu loh. Dan makasih juga untuk Om Dani Mande yang udah telepon terus untuk pantau kita semua, pantau Papi, Pak Dokter Haryadi juga. Ya itu aja, cuma sampaikan pesan dari Papi untuk bilang makasih untuk keluarga FGB semua.
Oke, thank you Grace. Mungkin dari cicinya ada, cicinya Pak Agustinus, silakan. Cicinya ada, masih ada? Ada Ibu Santi itu. Ya, Ibu Santi. Ya, silakan dibuka. Ya, ini Ibu Santi, silakan. Silakan dibuka mic-nya, Bu. Mic-nya dibuka. Ya, mic-nya dibuka, Bu Santi. Bisa. Ya, sambil menunggu Ibu Santi dibuka. Ya. Sebelah kiri dibuka. Unmute ya, sudah. Ya, silakan Bu Santi. Bisa. Aduh. Saya juga sangat kaget ya dengan adik saya. Pergi segitu cepatnya. Seharusnya saya yang pergi duluan. Umur saya udah jalan 75. Saya nggak sangka dia bisa cepat itu meninggalkan kita. Emang dari dulu, dari masih kecil juga dia orangnya begitu, Pak. Cekatan, dari masih kecil juga. Aktif di rumah juga dia, selalu dia pantau kita semua, dia yang pantau. Tapi apa yang mau dikata, emang dia sudah banyak berbuat juga sih buat teman-temannya dan saudara-saudaranya sudah di sini. Kami bersyukur sama Tuhan bahwa dia sekarang udah senang di alam baka bersama Tuhan. Semoga semua kita yang ditinggalkan dikasih kekuatan, ketabahan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saatnya nanti juga kami akan menyusul dia ke tempat yang tinggi di dalam Kristus Yesus. Semuanya, saya doa semuanya diberkatin Tuhan Yesus Kristus yang sudah membantu adik saya dari awal sampai akhir. Hanya Tuhanlah yang bisa membalas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih Bu Santi. Mungkin dari keluarga, pihak keluarga masih ada lagi? Ya, masih ada? Di Cici Lisa. Ya, sekarang ya silakan. Dari pihak keluarga. Cici Lisa katanya. Ya, Cici Lisa ya, mana Cici Lisa? Elizabeth. Elizabeth ya. Silakan Elizabeth. Ya, silakan. Selamat malam semuanya. Saya anak pertamanya dari Pak Agustinus. Perkenalkan, saya Elizabeth. Terima kasih untuk semua dukungan doa, bantuan, dan juga perhatian yang lebih untuk papa saya. Kami sangat bersyukur semuanya bisa membantu, walaupun istilahnya dengan keterbatasan yang ada, tapi kami dapat info-info, kami dapat bantuan yang saya rasa itu cukup berarti dan cukup berharga untuk kami. Saya nggak begitu banyak tahu tentang pelayanan, tapi cuma saya yakin dengan semua keberadaan Papi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Papi yang kita saling bergandengan tangan dan saling membantu. Ini keluarga sangat bersyukur dan berterima kasih. Itu aja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Biar Tuhan semua yang membalas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Selanjutnya Pak Dani. Dani. Kita akan berdoa ya buat keluarga. Sebelum itu kita dengarkan lagu ini buat keluarga. Jangan kita takut, ya keluarga jangan takut. Allah akan memelihara, ya akan menjaga keluarga, memberikan penghiburan,
Dan kita percaya Tuhan akan melindungi keluarga Bro Agustinus. Ya, kita dengarkan lagu. Nanti doa penutup mungkin karena Pak Anton nggak ada, saya minta Pak Sastra untuk berdoa buat keluarga ya Pak Sastra. Ya, kita dengarkan lagu ini dulu. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang memelihara kita. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah El Shaddai, El Shaddai. Mari satukan hati kita. Halo, ya sebelum Pak Sastra berdoa, ya sebentar, ya untuk keluarga Pak Agustinus, Grace, Hansel dan Dita, coba berdekatan, ya supaya Pak Sastra bisa berdoa, ya berdekatan, berdekatan, ya supaya kelihatan di kamera, ya. Dibuka saja bro, yang gede. Ya, dibuka aja mic-nya juga ibu adik kakaknya cicinya Bu Pak Agustinus ya. Silakan Elizabeth ya juga nanti Pak Sastra akan berdoa ya. Maaf Om, ada Ivi satu lagi. Oh, siapa lagi? Ivi. Mana coba Ivi coba lambai tangan. Ya Ivi ya. Oke. Ya Ivi mungkin sebelum Pak Sastra ini mungkin Ivi mau ngomong dulu ya, silakan sebelum Pak Sastra ya Ivi. Ya. Untuk semuanya makasih untuk bantuannya juga buat Papi, buat keluarga juga terima kasih. Biar Tuhan yang balas kebaikan semuanya. Makasih juga untuk doa dan perhatiannya juga dari semua. Aku nggak bisa ngomong banyak juga, cuman ya aku berdoa kita semua tetap dilindungi sama Tuhan dari sakit-sakit yang ada, biar nggak ada lagi korban keluarga ataupun saudara-saudara kita yang ngalamin hal sama seperti Papi juga, biar semuanya Tuhan kasih kesehatan dan perlindungan. Itu aja sih. Ya, silakan Pak Sastra berdoa, Pak Sastra. Pipi ini yang suka ikut doa tiap hari Jumat. Yang berdua sama Grace selalu ikut. Ya, saya tahu. Bertiga sama Hansel. Ya, sabar ya Pipi. Ya, Pak Dani, tolong untuk keluarga ini pasang di layar yang besar. Ini sudah, ini di layar yang besar, ini kelihatan semua nih. Ya, ini layar besar. Ya. Mari kita doa dan arahkan hati kita. Arahkan tangan kita kepada keluarga almarhum. Saya akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan keluarga ini kekuatan, menjadikan karena perpisahan dengan orang yang dikasihi itu. Kami percaya Tuhan akan menghapuskan air mata keluarga almarhum dan memberikan penghiburan yang sejati dari surga. Bapa, jangan biarkan keluarga almarhum hanyut dan berduka cita dengan dan lara sepanjang masa. Dengan kesedihan, biarlah keluarga almarhum akan mengawali kembali kehidupan yang bahagia dengan iman pengharapan terarah oleh Roh Kudus. Kami doa untuk Ibu Dita, Ipi, Ansen, dan anaknya satu lagi yang kecil ini. Tuhan,
Roh Kudus Engkau jamah. Roh Kudus Engkau berikan dia kekuatan. Berikan dia semangat hidup baru. Karena Engkau pasti memelihara. Engkau akan menggenapi seluruh apapun yang diperlukan dalam kehidupannya. Kami doa, tidak ada air mata lagi dalam keluarga ini. Di dalam nama Yesus, segala penyakit, segala apapun tidak ada akan menimpa kembali. Inilah yang terakhir kali kami hancurkan semua. Tidak ada akan musibah, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada lagi lara, tidak ada larut, tidak ada lagi duka dalam kehidupan ini. Keluarga ini, sukacita dan damai sejahtera Engkau limpahkan untuk keluarga ini. Biarlah iman mereka akan semakin teguh dan semakin kuat dan mengenalkan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, mujizat demi mujizat akan dia terima dalam kehidupannya. Apapun yang dikerjakan oleh Ibu Dita, Engkau buat berhasil. Anak-anaknya akan semua berhasil menjadi anak-anak yang the best di dalam sekolahnya. Semua biaya apapun yang diperlukan digenapi dalam nama Yesus. Anak-anaknya akan menjadi the best, number one di dalam sekolahnya, akan mendapat beasiswa di dalam sekolahnya. Dalam nama Yesus kami doa, keluarga ini dijadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang diberkati dalam nama Yesus. Tidak ada sakit-sakitan. Kami tolak virus-virus corona dengan varian-variannya. Keluarga ini, anak-anaknya, Ibu Dita, semua sehat sempurna karena segala penyakit, segala persoalannya sudah diangkat di atas kayu salib dengan darah Kristus. Keluarga ini sudah ditahirkan. Tuhan, Engkau lakukan semua. Itulah doa kami. Engkau dengar dan kami yakin Engkau mengabulkannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.